Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan, ada seorang pemuda bernama Malik bin Dinar. Ia adalah pemuda kaya yang juga merupakan keluarga kerajaan. Menjadi bagian dari orang-orang kerajaan, orang tua Malik bin Dinar tentu lebih memilih anaknya untuk menggantikan posisinya kelak di kerajaan. Sehingga setiap hari ia membawa putranya menuju kerajaan. Selain untuk mengajarkan beragam pekerjaan di sana, harapan orang tuanya juga agar anaknya bisa membantunya. Dan benar saja, ia terkadang bertugas menggantikan ayahnya yang kebetulan sedang ada halangan. Tidak lama kemudian ia pun diangkat menjadi pejabat tinggi, yaitu sebagai kepala prajurit kerajaan. Dengan jabatannya tersebut, Malik bin Dinar mendapatkan gaji yang sangat besar. Karena hidupnya penuh dengan gemilang harta, membuat dirinya tenggelam ke dunia hitam. Hidupnya hanya digunakan untuk berfoya-foya, minum khamr, berzina, dan semacamnya. Hal itu sudah menjadi kegiatan yang biasa ia lakukan. Suatu hari, Malik bin Dinar mendambakan seorang wanita untuk dijadikan seorang istri. Lalu salah satu kawannya menawarkan budak wanita kepadanya. Tanpa pikir panjang, Malik bin Dinar langsung mengiyakan dan membelinya dengan kontan. Bahkan karena kecantikannya yang melebihi budak pada umumnya, ia rela membeli dengan harga yang sangat mahal. Setelah lama hidup bersama dengan Malik, sang budak pun akhirnya hamil dan melahirkan bayi perempuan. Bayi tersebut ia beri nama Fatimah. Sebagai seorang ayah, tentu ia sangat menyayangi putrinya. Seiring berjalannya waktu, Fatimah kini tumbuh besar dan menjadi anak putri yang cantik. Maka bertambah cinta dan sayanglah Malik kepada anak sematawayangnya tersebut. Suatu kali saat Malik hendak menenggak minuman keras, Fatimah segera merebut gelasnya dan menumpahkannya ke baju Malik bin Dinar. Dan itu Fatimah lakukan setiap kali saat melihat ayahnya akan minum minuman keras. Meskipun Malik terkenal pemarah, namun ia hanya tersenyum dengan ulah Fatimah itu. Karena rasa cintanya dan sayangnya, sejak saat itulah sedikit demi sedikit Malik mulai meninggalkan maksiat demi putri tercintanya. Namun kebahagiaan yang dirasakan Malik tidak berlangsung lama. Anak putrinya harus meninggal di usia 3 tahun. Setelah kematian putrinya, Malik bin Dinar dirundung kesedihan yang tiada tara. Akhirnya ia pun kembali tenggelam ke dalam kemaksiatan. Ia kini menjadi pribadi yang lebih buruk dari sebelumnya. Setiap malamnya hanya ia habiskan untuk mabuk-mabukan. Hingga pada suatu malam, saat ia tengah mabuk berat, ia pun tertidur. Dalam tidurnya ia bermimpi seolah-olah hari kiamat telah tiba. Matahari gelap, lautan menjelma menjadi api, bumi pun bergoncang. Segenap manusia berkumpul secara berkelompok di tengah rasa kebingungannya. Tiba-tiba terdengar suara misterius. Suara tersebut memanggil satu persatu manusia untuk dihisap. Tidak lama kemudian, giliran suara itu memanggil namanya. Padang mahsyar yang semula penuh sesak dengan manusia, tiba-tiba menjadi sepi, tak ada siapapun. Hanya tinggal dirinya seorang. Di saat itulah muncul ular besar yang ganas mengejar dirinya dengan mulut terbuka, seakan ingin menerkam dirinya. Merasa keselamatannya terancam, Malik bin Dinar segera berlari penuh ketakutan. Di tengah perlariannya, Malik melihat seorang lelaki tua yang lemah. "Wahai Tuan Syekh, tolonglah aku, selamatkan aku dari ular besar itu," pinta Malik bin Dinar kepada lelaki tua tersebut.
"Aku ini lelaki lemah dan tua, mana mungkin bisa menolongmu?" jawab lelaki tua tersebut. Lalu si lelaki tua menyarankan supaya Malik bin Dinar lari ke suatu tebing dengan harapan bisa selamat. Mendengar jawaban itu, Malik bin Dinar semakin panik dan lari menjauh hingga menaiki tebing yang ditunjukkan. Ternyata tebing tersebut adalah tebing neraka. Di bawahnya terdapat api yang menyala-nyala. Ia pun segera berpaling arah dan berlari menghindari kejaran ular raksasa. Malik bin Dinar kembali menghampiri kakek tua untuk meminta tolong. "Tolonglah aku, selamatkan aku dari ular besar itu," pinta Malik bin Dinar. Melihat keadaan Malik yang malang, si lelaki tua itu merasa iba. Sambil menangis, ia kembali menyarankan agar Malik bin Dinar berlari ke arah gunung. Tanpa membuang waktu, Malik menuruti saran lelaki tua itu. Ia berlari sangat kencang, sementara si ular masih terus mengejarnya. Setelah sampai di atas gunung, ia melihat ada sekelompok anak kecil yang sedang bermain-main. Melihat kehadiran Malik bin Dinar, anak-anak tersebut berteriak kepada seorang gadis kecil yang sedang berada di tengah-tengah mereka. "Hei Fatimah, tolonglah ayahmu, tolonglah ayahmu." Mendengar hal itu, Malik bin Dinar pun kaget bercampur bahagia. Anak putrinya yang meninggal di usia 3 tahun berada di antara anak-anak tersebut. Lalu Fatimah menghampiri ayahnya. Tangan kanannya memegang tangan sang ayah, sedangkan tangan kirinya mengusir ular besar yang sedari tadi mengejarnya. Ular besar itu pun langsung menghilang seketika. Malik bin Dinar dibuatnya tercengang melihat peristiwa tersebut. Kemudian Fatimah duduk di pangkuan Malik bin Dinar sebagaimana di dunia dulu. "Wahai ayah, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah?" kata Fatimah kepada Malik bin Dinar. Sang ayah lalu meminta penjelasan perihal ular raksasa yang mengejarnya. Fatimah lalu berkata, "Ular raksasa yang mengejar ayah itu adalah gambaran perbuatan buruk ayah yang suatu saat nanti akan membuat ayah celaka. Sedangkan lelaki tua yang ayah mintai tolong itu merupakan wujud amal baik ayah yang tak pernah dipelihara, sehingga ia sendiri menangis lemah tak berdaya dan tak bisa menolong. Seandainya saja ayah tidak melahirkanku dan seandainya saja aku tidak mati saat masih kecil, tidak akan ada yang bisa memberikan manfaat kepada ayah," kata Fatimah menjelaskan. Seketika Malik bin Dinar kaget dan terbangun dari mimpinya. Ia pun menangis dan menyesali semua perbuatan jahatnya. Ia juga menghancurkan semua botol minuman kerasnya dan bertobat kepada Allah. Setelah pertobatannya, Malik bin Dinar memilih hidup menyendiri. Semua harta kekayaannya ia tinggalkan. Ia menetap di sebuah rumah kecil yang jauh dari pemukiman penduduk. Hingga pada suatu ketika, ada seorang pencuri memasuki rumah Malik bin Dinar. Saat itu Malik bin Dinar tengah sholat malam. Si pencuri merasa kecewa karena ia tak mendapati barang berharga untuk bisa diambilnya. Ia lantas memutuskan untuk meninggalkan rumah Malik bin Dinar. Tapi saat ia hendak keluar, Malik bin Dinar keburu memergokinya. Awalnya si pencuri hendak menusuknya memakai belati. Ia khawatir apabila Malik bin Dinar melawan ataupun berteriak. Namun Malik justru bersikap tenang. Bahkan ia mengucapkan salam dengan lembut. "Wahai saudaraku, semoga Allah memaafkanmu. Kamu telah memasuki rumah saya dan tidak menemukan barang berharga. Tapi saya tidak ingin kamu pergi tanpa mendapatkan apapun. Berwudulah dan sholat, berdoalah kepada Allah. Karena jika kamu melakukannya, kamu akan meninggalkan rumah saya dengan membawa harta yang lebih besar dari apa yang kamu inginkan," kata Malik bin Dinar. Si pencuri tak menyangka dengan sikap Malik bin Dinar. Ia merasa tersanjung oleh sopan santun dan tutur katanya. Karena merasa tidak enak hati, si pencuri menuruti perkataan Malik bin Dinar. Ia pun menghabiskan sepanjang malam dengan sholat dan berzikir. Setelah menjelang subuh, si pencuri malah meminta untuk menginap di rumah Malik bin Dinar. Malik bin Dinar pun mengizinkannya. Selama sepekan, si pencuri diajari berbagai ilmu agama oleh Malik bin Dinar.
si pencuri yang awalnya hendak berbuat jahat ini justru bertobat dan menjadi orang yang baik dan menjadi orang yang sangat alim. Suatu kali saat Malik bin Dinar hendak menunaikan ibadah haji, di tengah perjalanan ia menjumpai burung gagak yang terbang rendah. Burung gagak tersebut membawa sepotong roti di paruhnya. Karena penasaran, Malik pun diam-diam mengikutinya dari belakang. Malik menduga gagak yang terbang tersebut pasti menyimpan suatu rahasia. Oleh karenanya, ia terus saja mengikutinya hingga sampailah ia di depan sebuah gua. Kemudian burung gagak tersebut memasukinya. Ternyata roti yang dibawa burung gagak diberikan kepada lelaki tua yang tengah terikat di dalam gua. Burung gagak tersebut lalu menyuapinya sedikit demi sedikit. Setelah burung gagak itu kembali terbang dan tidak terlihat lagi, Malik cepat-cepat mendekati kakek yang terikat dan membukakan tali ikatannya. "Siapa engkau? Apa yang telah menimpamu?" tanya Malik bin Dinar. "Aku sedang dalam perjalanan menunaikan ibadah haji. Namun ketika dalam perjalanan, hartaku dirampok oleh penyamun. Lalu tangan dan kakiku diikat oleh mereka. Setelah itu aku dilemparkan ke gua ini," jelas Pak tua itu. "Malang sekali nasibmu. Aku kesini mengikuti burung gagak yang membawa roti di paruhnya. Tampaknya burung itu memberikan roti kepadamu," tanya Malik bin Dinar. "Iya, yang disuapkan kepadaku tadi adalah roti. Setiap hari ia memberiku makanan dan minuman," ujar kakek tua. "Subhanallah, ilmu apa yang kau miliki sampai burung gagak itu sedemikian tunduknya padamu?" tanya Malik bin Dinar. "Tidak ada. Selama 5 hari sejak aku di sini, aku hanya bersabar dan berdoa. Dalam doaku aku berkata, 'Wahai Zat yang berfirman dalam kitabnya, percayalah bahwa Allah akan mengabulkan doa hambanya yang ditimpa kemalangan. Aku sekarang membutuhkan pertolonganmu, maka rahmatilah aku.' Kemudian Allah mengabulkan doaku dengan mengutus seekor burung gagak untuk melayani seluruh kebutuhanku," tutur kakek tua tersebut. "Sekarang engkau sudah bebas. Bagaimana kalau kita lanjutkan perjalananmu menuju Tanah Suci? Biarlah bekalku ini kita makan bersama selama di perjalanan," ajak Malik bin Dinar. Kakek tua yang tadi terikat itu sangat bersyukur kepada Allah dan mengucapkan terima kasih kepada Malik bin Dinar. Mereka berdua pun kemudian pergi meninggalkan gua itu untuk melanjutkan perjalanan. Dikisahkan, dahulu ada sebuah keluarga yang sangat menghormati bulan Ramadan. Mereka adalah keluarga beragama Majusi, yaitu suatu aliran yang menyembah api. Suatu hari, anak mereka makan di tengah pasar pada siang hari. Si anak tidak mengetahui bahwa hari itu adalah bulan Ramadan, di mana umat Islam sedang melaksanakan ibadah puasa. Mendapati hal itu, sang ayah memarahi anaknya, bahkan sampai memukulnya. "Seharusnya engkau pandai menghormati umat muslim, mereka sedang menjalankan puasa. Tapi kenapa kamu tidak tahu diri dengan cara makan di tengah pasar?" kata ayah Majusi menasehati. Setelah mendapat peringatan keras dari sang ayah, anak tersebut tidak lagi makan di siang hari di keramaian ketika bulan Ramadan. Beberapa minggu kemudian, ayah Majusi tersebut dikabarkan meninggal dunia. Lalu tiba-tiba, salah seorang ulama setempat bermimpi bertemu dengan ayah Majusi. Dalam mimpinya ia melihat bahwa ayah Majusi itu sedang berada di surga. Merasa penasaran, ulama itu memberanikan diri untuk bertanya, "Mengapa engkau masuk surga? Bukankah engkau seorang Majusi?" tanya ulama itu.
Ayah Majusi itu pun menjawab, "Iya, betul. Tetapi saat tiba waktu kematian, aku mendengar suara, 'Wahai para malaikatku, jangan kalian biarkan orang itu meninggal sebagai Majusi. Muliakanlah dia dengan Islam, karena dia telah menghormati bulan Ramadan.' Ternyata sebelum meninggal dunia, Majusi itu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga meninggal dalam keadaan Islam. Ia mendapat kemuliaan dan tempat kembali yang baik karena sangat menghormati terhadap bulan Ramadan. Begitulah Allah memuliakan orang yang menghormati bulan suci Ramadan, apalagi bagi umat muslim yang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Ia akan mendapat kemuliaan dan ganjaran istimewa di sisi Allah. Kisah ini terdapat di kitab Duratun An-Nasihin yang diceritakan oleh Syekh Uman bin Hasan. Di antara penduduk kota, Abu Nawas dikenal sebagai sosok pemberani, pekerja keras, dan giat. Dimanapun Abu Nawas berada, kawan-kawannya berkumpul mengerumuninya untuk mendengar kisah-kisah jenakanya. Suatu hari, saat Abu Nawas berkumpul dengan kawan-kawannya, datanglah seorang saudagar kaya. Saudagar tersebut mengatakan bahwa ia ingin sedang membutuhkan seorang yang pemberani. Orang-orang di situ lalu menunjuk Abu Nawas. "Tuan datang di tempat yang tepat. Di sini ada orang yang terkenal pemberani." "Siapa orangnya?" tanya si saudagar. "Itu orangnya, Tuan," jawab mereka menunjuk Abu Nawas. Kemudian saudagar kaya mendekati Abu Nawas. "Apakah kau bersedia bekerja untukku? Aku akan memberi bayaran yang besar dan juga bonus." "Itu sih tergantung. Pekerjaan apa yang hendak Tuan berikan? Kalau menurut saya cocok, saya bersedia melakukannya," ucap Abu Nawas. "Jadi begini, aku akan pergi berdagang keluar kota, dan tugasmu mengawal perjalananku," ucap si saudagar kaya. "Cuma mengawal saja, tidak ada tugas lain?" tanya Abu Nawas. "Benar Abu Nawas, tugasmu hanya mengawal saja, agar aku selamat sampai tujuan," jawab si saudagar. "Baiklah, saya setuju. Tapi saya butuh uang untuk keluarga selama saya tinggalkan," balas Abu Nawas. Kemudian saudagar kaya memberi Abu Nawas sejumlah uang, dan keesokan harinya mereka mulai perjalanannya. Di sepanjang perjalanan, Abu Nawas dengan penuh waspada mengawasi dan mengawal saudagar kaya tersebut. Di tengah perjalanan, mereka beristirahat di bawah naungan pohon besar. "Abu Nawas, turunkan bawaan dari punggung keledai agar dia bisa ikut beristirahat," pinta saudagar kaya. "Maaf Tuan, tugas saya hanya mengawal dan menjaga keselamatan Tuan," sahut Abu Nawas. Si saudagar terpaksa melakukannya sendiri. Ia menurunkan semua barang bawaan dari punggung keledai. Tak berapa lama, si saudagar kembali berkata, "Perutku sangat lapar, buatlah masakan untuk kita." Lagi-lagi Abu Nawas menjawab dengan alasan yang sama. "Maaf Tuan, sesuai perjanjian, tugas saya hanya mengawal dan menjaga keselamatan Tuan." Untuk kedua kalinya saudagar kaya itu melakukannya sendiri. Ia memasak makanan daging kelinci yang lezat, membuat Abu Nawas tak sabar ingin mencicipinya. Setelah selesai memasak, saudagar itu berkata kepada Abu Nawas, "Kemarilah Abu Nawas, kita makan sama-sama." "Baiklah Tuan, saya rasa tidak enak hati kalau terus-terusan menolak perintah Tuan," timpal Abu Nawas.
Setelah mereka selesai makan dan beristirahat, mereka melanjutkan perjalanan. Kini, mereka berjalan melewati hutan belantara. Pemandangan indah dan sejuk membuat perjalanan menyenangkan. Namun tiba-tiba muncul seekor macan. Tentu ini membuat Abu Nawas terkejut dan ketakutan. "Kenapa Anda tak bilang kalau di hutan ini ada hewan buasnya?" ucap Abu Nawas panik. "Dari pertama kan sudah aku bilang, aku butuh seorang pemberani untuk mengawal perjalananku," balas si saudagar. "Apa yang harus aku lakukan? Menyelamatkan diri sendiri saja belum tentu bisa," ucap Abu Nawas dalam hati. "Ayo Abu Nawas, apa yang akan kita perbuat agar selamat?" teriak si saudagar. Abu Nawas pura-pura bersikap tenang. "Sabar Tuan, sabar," kata Abu Nawas. Namun, secepat kilat Abu Nawas lari terbirit-birit. Hal itu membuat perhatian si macan dan mengejar si Abu Nawas. Abu Nawas sempat menoleh ke belakang dan melihat saudagar itu selamat, sedangkan macan itu mengejarnya. Setelah merasa macan itu sudah jauh, si saudagar melanjutkan perjalanan bersama keledainya. Sementara Abu Nawas terus berlari menyelamatkan diri. Saat ia melewati sungai, tiba-tiba seekor buaya hendak menyerangnya. Tapi buaya tersebut diserang oleh macan yang mengejar Abu Nawas tadi. Akhirnya kedua binatang buas saling berkelahi, dan Abu Nawas pun lolos dari kejaran macan. Dalam kondisi kehabisan tenaga, Abu Nawas tiba di kampungnya. Dia menghirup napas dalam-dalam. "Alhamdulillah, aku bisa selamat," ucapnya. Tak lama kemudian, kawan-kawannya menghampiri Abu Nawas dan menanyakan apa yang telah terjadi. "Aku telah menyelamatkan saudagar kaya itu dari serangan macan, tapi aku menebusnya dengan berlari ketakutan setengah mati," jawab Abu Nawas. Suatu hari di kota Baghdad digemparkan dengan berita tentang kasus pencurian. Tidak tanggung-tanggung, yang dicuri adalah uang masyarakat yang disimpannya di dalam peti. Hal yang lebih mengherankan adalah peti tersebut masih dalam keadaan utuh. Kuncinya tidak rusak sama sekali. Padahal kunci peti tersebut disimpan oleh Tuan Hakim sendiri. Tuan Hakim mengetahui ada seseorang yang sengaja mencuri kunci lalu dikembalikannya tanpa ia ketahui. Oleh karena itu, Tuan Hakim menduga bahwa pencurinya tidak lain pastinya adalah orang dalam. Demi mengungkap kasus ini, Tuan Hakim pun mengumpulkan para asistennya. Para asisten itu saling menyalahkan satu sama lainnya, sehingga terjadi diskusi yang alot, hingga membuat Tuan Hakim makin jengkel. Sudah, hentikan pertengkaran kalian," ucap Tuan Hakim. "Yang sudah terjadi biarlah terjadi. Saat ini kita tidak penting mengetahui siapa pencurinya," tutur Tuan Hakim. "Namun yang lebih penting adalah jangan sampai kejadian ini terulang kembali. Dan bagaimana caranya supaya kunci petinya aman," tutur Tuan Hakim. "Tuan, bagaimana kalau kita tugaskan seseorang yang dipercaya untuk menyimpan kunci peti berikutnya?" usul salah satu asistennya. "Ya, benar sekali Tuan. Kami sangat setuju dengan usul tersebut," ucap seluruh asisten serentak. "Baiklah, saya kira orang yang pantas untuk ditugasi adalah Abu Nawas. Bagaimana pendapat kalian?" tanya Tuan Hakim. "Kami setuju Tuan Hakim, Abu Nawas memang orang yang jujur," ucap asisten. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana Tuan Hakim. "Ada apa Tuan? Kenapa memanggil saya?" tanya Abu Nawas.
Begini Abu Nawas, uang masyarakat yang ada di peti istanaku telah dicuri orang, terang Tuan Hakim. Bagaimana itu bisa terjadi? Bukankah petinya terbuat dari besi dan gemboknya juga besar dan kuat? Tanya Abu Nawas heran. Ya, benar Abu Nawas. Tetapi si pencuri menggunakan kunci yang saya simpan, jawab Tuan Hakim. Lalu nasib masyarakat yang uangnya hilang bagaimana Tuan Hakim? Tanya Abu Nawas. Jangan khawatir, semua pasti akan aku ganti. Sekarang yang lebih penting adalah bagaimana caranya supaya kunci peti berikutnya aman. Dan kami sepakat akan menugaskan kamu untuk menyimpan kuncinya, ujar Tuan Hakim. Oh begitu. Berhubung ini menyangkut keamanan uang masyarakat, saya bersedia mengemban tugas tersebut, ujar Abu Nawas. Akhirnya aku menemukan orang yang cocok. Di kampung ini, kamu sudah dikenal orang Abu Nawas, jadi mereka tidak akan ragu atas jaminanku. Dan kau berkewajiban menjaga kunci ini di tempat yang aman dan memberikannya kepadaku ketika aku membutuhkan, timpal Tuan Hakim. Tenang Tuan, mulai hari ini tidak akan ada orang yang mencurinya lagi, ujar Abu Nawas. Abu Nawas kemudian mengambil kunci peti itu dan pulang ke rumah. Setibanya di rumah, istrinya bertanya kepada Abu Nawas. Ada perlu apa Tuan Hakim memanggilmu? Tanya sang istri. Tuan Hakim menugaskan aku untuk menjaga kunci peti uang masyarakat, jawab Abu Nawas. Lalu kamu terima tugas tersebut? Tanya istrinya lagi. Ya, ini demi keamanan uang masyarakat. Tapi aku lagi berpikir di mana harus menyembunyikannya, balas Abu Nawas. Karena belum menemukan tempat yang aman, terpaksa untuk sementara Abu Nawas selalu membawa kemana-mana kunci tersebut. Suatu hari, kunci itu hilang di rumah Abu Nawas, yang kebetulan kondisi sedang gelap. Nyalakan lilin, pinta istri Abu Nawas. Di mana lilinnya? Tanya Abu Nawas. Di sebelah kirimu, jawab sang istri. Bagaimana aku mengetahui arah kanan dan kiri dalam situasi gelap seperti ini? Ucap Abu Nawas. Ya sudah, kita cari besok pagi saja, ujar sang istri. Keesokan paginya, Abu Nawas dan istri kembali mencari kunci tersebut. Setelah sekian lama mencari, akhirnya kuncinya pun ditemukan. Alhamdulillah, akhirnya ketemu. Jika kunci ini hilang, saya bisa dihukum oleh Tuan Hakim, ujar Abu Nawas. Lebih baik kuncinya disimpan saja. Kalau sampai hilang di jalan, bisa tambah runyam, tutur sang istri. Mendengar perkataan istrinya, Abu Nawas pun terdiam. Setelah lama merenung, akhirnya Abu Nawas menemukan ide. Aha, aku tahu tempat yang paling aman, pikir Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas pun segera pergi menuju istana Tuan Hakim. Sesampainya di sana, Abu Nawas segera menuju tempat di mana peti itu diletakkan. Abu Nawas lalu memasukkan kuncinya ke dalam peti tersebut. Melihat kehadiran Abu Nawas yang tiba-tiba berada di dalam istananya, Tuan Hakim pun bertanya, "Apa yang telah kau perbuat Abu Nawas? Apakah sudah menyimpan kunci itu di tempat yang aman?" tanya Tuan Hakim. "Tentu saja Tuan Hakim, kuncinya saya simpan di tempat yang paling aman," ujar Abu Nawas. "Baguslah, saya memang tidak salah menugaskan kamu," ujar Tuan Hakim. "Tapi di mana kamu menyimpannya?" tanya Tuan Hakim penasaran. "Apakah ada tempat yang lebih aman selain peti ini?" kata Abu Nawas. "Apa maksudmu Abu Nawas?" ucap Tuan Hakim kebingungan. "Jadi begini, saya sudah menyimpan kunci peti itu bersama uang di dalam peti ini. Dengan begitu, mulai hari ini tidak akan ada orang yang akan membukanya," kata Abu Nawas. "Aduh, Abu Nawas, Abu Nawas," ucap Tuan Hakim sambil menepuk jidatnya.
ajaran Abu Nawas, cukup berserah diri, rezeki akan mendatangimu. Suatu hari, Baginda Raja mengundang sejumlah ulama untuk berkumpul di istana. Tentu saja termasuk Abu Nawas. Raja mengundang Abu Nawas dan para ulama untuk membahas berbagai hukum Islam. Dengan begitu, Raja tetap bisa menimba ilmu tanpa harus meninggalkan kediamannya. Ulama fikih menyampaikan keilmuan seputar halal haram dalam hukum agama Islam. Ulama tauhid menyampaikan keilmuannya seputar keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta kekuasaannya yang meliputi alam semesta. Begitu juga dengan ulama lainnya. Setelah masing-masing ulama menyampaikan ilmu sesuai bidangnya, tibalah giliran Abu Nawas. Dikarenakan bingung harus menyampaikan apa, Abu Nawas pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apa yang ingin Paduka dengar dari hamba? Hamba rasa para ulama ini sudah menyampaikan semuanya." "Kalau menurutmu demikian, baiklah, berarti sekarang waktunya tanya jawab," ucap Baginda Raja. "Abu Nawas, apa yang kau ketahui mengenai rezeki?" tanya Baginda Raja. "Kita semua pasti meyakini bahwa rezeki datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya, tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya," jelas Abu Nawas. "Rezeki itu bisa datang dari mana saja Paduka. Kita sebagai manusia cukup bertawakal dengan benar. Niscaya rezeki akan datang kepada kita. Lakukan yang menjadi bagianmu. Selanjutnya biarlah Allah yang mengurus lainnya." Ini berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, "Andai kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung yang pergi dalam keadaan lapar, lalu pulang dalam keadaan kenyang," papar Abu Nawas. Ternyata pandangan Abu Nawas mengenai rezeki tidak sama dengan para ulama yang hadir. "Wahai Abu Nawas, seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia akan mendapatkan rezeki?" tanya salah satu ulama. "Untuk mendapatkan rezeki dibutuhkan usaha dan kerja keras Abu Nawas. Rezeki itu tidak datang sendiri, melainkan harus dicari dan didapatkan melalui sebuah usaha," timpal ulama yang lain. Tapi Abu Nawas bersikukuh dengan pendapatnya, sehingga terjadilah sedikit perdebatan di antara mereka. Tidak ingin debat berkepanjangan, Abu Nawas lalu berkata, "Begini saja, besok kita berkumpul lagi di sini dan buktikan pendapat kalian di hadapan Paduka Raja." Para ulama itu pun sepakat dengan tawaran Abu Nawas tersebut. Abu Nawas dan para ulama kemudian pamit kepada Baginda Raja meninggalkan istana. Setelah berpamitan kepada Baginda Raja, Abu Nawas pun segera pulang ke rumahnya, sebab ia harus mengajar murid-muridnya. Sementara para ulama tersebut sibuk mencari cara untuk membuktikan pendapat mereka. Sampai pada akhirnya saat berjalan pulang menyusuri sebuah desa, para ulama melihat penduduk setempat sedang panen buah kurma. Kemudian terbesitlah niatnya untuk membantu warga tersebut. Setelah selesai dengan pekerjaannya, para ulama ini mendapat imbalan beberapa ikat buah kurma dari warga setempat. Mereka senang bukan main. Para ulama itu senang bukan karena mendapatkan kurma, tetapi memiliki alasan untuk menyampaikan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja bahwa pendapat mereka soal rezeki adalah benar. "Kita mendapatkan buah kurma karena berusaha dan bekerja, sedangkan Abu Nawas hanya diam di rumah. Mana mungkin dia mendapatkan kurma? Ini menunjukkan bahwa rezeki bisa didapat bila mencarinya dan bekerja. Jadi pendapat kita sudah benar. Besok kita bawa ini sebagai buktinya. Kita tunjukkan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja," kata salah satu ulama kepada kawannya. Maka pada keesokan harinya para ulama ini datang ke istana. Sesampainya di sana, ternyata sudah ada Abu Nawas duduk di hadapan Baginda Raja.
Melihat para ulama sudah datang, Baginda Raja segera menyambutnya. "Kemarilah, silakan duduk tuan-tuan," sambut Baginda Raja. Mereka lalu duduk bersebelahan dengan Abu Nawas. Salah satu ulama kemudian berkata, "Ampun Paduka yang mulia, sesuai dengan janji kami membawakan bukti atas pendapat kami. Kami rasa pendapat Abu Nawas kurang tepat. Justru pendapat kamilah yang lebih tepat." Mendengar hal itu, Baginda Raja pun bertanya, "Bukti apa yang kalian bawa?" Para ulama ini segera menunjukkan beberapa ikat buah kurma dan meletakkannya di hadapan Abu Nawas dan Baginda Raja. "Buah kurma ini kami dapatkan karena kemarin kami bekerja membantu warga panen kurma. Jadi mengenai pendapat Abu Nawas yang mengatakan seseorang cukup bertawakal dengan benar nanti rezeki akan datang sendiri, kami rasa pendapat tersebut kurang tepat Paduka. Pendapat kamilah yang lebih tepat, karena rezeki itu harus dicari. Seandainya kami tidak bekerja membantu warga, kurma ini tentu tidak akan sampai di tangan kami. Sedangkan Abu Nawas kemarin hanya berdiam diri di rumah. Apakah Abu Nawas mendapat kurma seperti kami? Tentu saja tidak Paduka, karena kemarin Abu Nawas tidak bekerja," kata ulama menjelaskan. "Yang kalian katakan itu benar sekali. Aku sependapat dengan kalian," sahut Baginda Raja. Mendengar itu, Abu Nawas hanya tersenyum serta mengambil kurma dan mencicipinya. Kemudian ia berkata, "Kemarin aku memang hanya di rumah seharian, karena aku harus mengerjakan tugasku sebagai guru, yaitu mengajar murid-muridku. Hari ini saat kalian bercerita tentang kurma, tiba-tiba saja saya jadi kepingin. Alhamdulillah kalian datang bukan hanya membawa ceritanya, tapi juga buah kurmanya untukku. Bukankah ini juga bagian dari rezeki yang datang tanpa sebab, seperti yang hamba ucapkan dulu Paduka? Cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan rezeki. Lakukanlah yang menjadi tugasmu, selanjutnya biarlah Allah yang mengurus lainnya. Hamba melakukan tugas sebagai guru, lalu Allah mengirim kalian membawakan kurma untukku," ucap Abu Nawas tidak mau kalah. Mendengar penjelasan Abu Nawas, para ulama pun langsung tertawa satu sama lain. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," puji Baginda Raja. Sementara para ulama ini meskipun berbeda pendapat tidak saling menyalahkan dan membenarkan pendapatnya sendiri. Begitulah indahnya Islam, saling menghormati meskipun berbeda pendapat. Abu Nawas berpura-pura gila. Siapa sih Abu Nawas? Tokoh lucu yang juga dianggap ulama besar ini berasal dari Persia. Lahir di Ahwas pada tahun 750 Masehi. Meninggal pada tahun 819 Masehi di Baghdad. Ketika beranjak dewasa, dia mengembara ke Basra dan Kufa. Dia bergaul dengan orang Badui dan belajar bahasa Arab di sana. Ia sangat pandai bersyair, berpantun, dan menyanyi. Setelah dia hafal berbahasa Arab, adat istiadat, dan kebiasaan orang Badui, dia memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Namun bersama ayahnya dia pergi ke Baghdad dan menghambakan diri kepada Baginda Raja Baghdad saat itu. Ayahnya Abu Nawas bernama Maulana. Di Baghdad dia diangkat menjadi penghulu kerajaan. Suatu ketika ayah Abu Nawas sakit parah karena memang usianya sudah lanjut dan akhirnya meninggal. Mengetahui hal itu, raja memerintahkan untuk memanggil Abu Nawas untuk mengubur jenazah ayahnya. Setelah acara pemakaman selesai, Baginda Raja berencana mengangkat Abu Nawas menjadi penghulu atau kadi kerajaan untuk menggantikan ayahnya. Mengetahui hal itu, Abu Nawas yang diketahui cerdas itu tiba-tiba berperilaku aneh. Orang-orang dibuat heran oleh Abu Nawas. Setelah upacara pemakaman ayahnya,
dia mengambil sepotong batang kayu dan menungganginya seperti kuda. Dia berlari-lari dari kuburan ke rumahnya. Pada kesempatan lain, dia mengajak beberapa anak kecil untuk pergi ke kuburan ayahnya. Abu Nawas mengajak anak-anak bermain rebana membuat orang semakin heran dengan kelakuan Abu Nawas dan menganggapnya telah gila karena ditinggal mati ayahnya. Pada suatu hari Baginda Raja mengutus beberapa orang untuk menemui Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kamu dipanggil Raja untuk menghadap beliau," kata salah satu utusan Raja. "Untuk apa Raja memanggilku? Aku tidak ada urusan dengannya," jawab Abu Nawas seenaknya. "Kamu tidak boleh bersikap seperti itu kepada rajamu," lanjut sang utusan istana. "Hei utusan istana, kau tak perlu banyak bicara. Kau ambil kudaku ini dan bawalah ke sungai. Mandikanlah dia supaya bersih dan segar," ucap Abu Nawas sambil memberikan sebatang pisang yang dianggapnya kuda betulan. Para utusan raja hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, apakah kau tidak mau menghadap raja?" tanya utusan istana. "Katakan saja kepada rajamu, aku sudah tahu, maka aku tak mau menghadap," kata Abu Nawas. Para utusan kerajaan segera menyingkir dari rumah Abu Nawas setelah mereka dilempari dengan debu oleh Abu Nawas. Sesampainya di istana, para utusan melaporkan apa yang terjadi pada Abu Nawas yang dianggap sudah gila. Dengan geram raja berkata, "Dasar kalian, menghadirkan Abu Nawas saja kalian tidak becus. Segera bawa dia ke sini dengan sukarela ataupun dipaksa." Dengan paksa akhirnya Abu Nawas menghadap raja. Namun, lagi-lagi Abu Nawas bersikap seperti orang tidak waras di hadapan rajanya tersebut. "Bersikaplah sopan Abu Nawas," tegur raja. "Ya Baginda Raja, tahu kan Anda, terasi itu asalnya dari udang." "Kurang ajar, kau menghinaku Abu Nawas." "Tidak Baginda, siapa bilang udang berasal dari terasi?" Merasa dilecehkan, Baginda Raja segera memerintahkan prajuritnya untuk memukuli Abu Nawas sebanyak 25 kali. Usai dipukul, Abu Nawas keluar dari istana dan bertemu penjaga gerbang yang mencegatnya. "Hei Abu Nawas, dulu kamu pernah berjanji padaku, jika kau mendapat hadiah dari raja, kau akan membagikannya kepadaku. Nah, sekarang mana bagianku?" "Tentu saja aku tidak lupa, aku bukan cuma akan memberimu setengahnya, tapi semuanya," jawab Abu Nawas. Tanpa banyak basa-basi, Abu Nawas mengambil kayu agak besar lalu memukuli penjaga gerbang itu sebanyak 25 kali. Tentu saja orang itu berteriak kesakitan dan tidak terima diperlakukan seperti itu oleh Abu Nawas. Hal ini ia laporkan kepada sang raja. "Ya tuanku Baginda Raja, hamba mengadukan Abu Nawas yang telah memukuli hamba tanpa satu alasan. Hamba memohon keadilan dari Baginda Raja." Segera Baginda Raja memerintahkan pengawal membawa Abu Nawas ke istana lagi. Raja bertanya, "Hei Abu Nawas, benarkah kau telah memukuli penunggu gerbang istana sebanyak 25 kali?" Abu Nawas menjawab, "Ampun Paduka, hamba melakukannya karena memang sudah sepantasnya dia menerima pukulan itu." "Apa maksudmu? Coba kau terangkan secara jelas apa sebenarnya yang terjadi." "Hamba dan penunggu gerbang istana ini sudah mengadakan perjanjian bahwa jika saya mendapat hadiah dari Baginda, maka hadiah tersebut akan dibagi dua. Tadi hamba mendapat hadiah pukulan dari Baginda, sehingga saya juga memberikan pukulan itu kepadanya." Baginda bertanya kepada penjaga gerbang, "Hei, apa benar yang dikatakan Abu Nawas? Kau telah mengadakan perjanjian seperti itu?" "Benar tuanku, tapi hamba tidak mengira kalau hadiah dari Baginda berupa pukulan," jawab penjaga pintu gerbang. "Hahaha, dasar tukang peras, sekarang kau kena batunya." Ternyata Abu Nawas tidak bersalah. Abu Nawas pun pulang dengan hati gembira karena membawa sekantong uang perak dari Baginda.
Tetapi sesampainya di rumah dia tetap bersikap aneh dan terlihat memang seperti orang gila beneran. Kelakuan Abu Nawas ini bertahan sampai 1 bulan. Dan akhirnya Baginda Raja mengangkat orang lain sebagai kadi atau penghulu istana yang baru. Sebenarnya Baginda Raja ingin mengangkat Abu Nawas untuk menggantikan ayahnya. Setelah mendengar tentang pengangkatan kadi yang baru, yang konon katanya bernama Polan, Abu Nawas mengucapkan syukur karena terhindar dari balak yang mengerikan. Mengapa Abu Nawas bersikap seperti orang gila? Ceritanya begini, pada saat ayahnya sakit parah, Abu Nawas dipanggil untuk menghadap. Bapaknya berkata, "Hei anakku, aku hampir mati. Coba kau cium telinga kanan dan telinga kiriku." Abu Nawas menuruti saja perintah ayahnya. Telinga kanan berbau harum, namun telinga kiri berbau busuk. Melihat anaknya kebingungan, akhirnya Syekh Maulana menceritakan apa yang terjadi. Pada suatu hari, datanglah 2 orang yang mengadu masalah padaku. Yang satu aku dengar keluhannya, tapi yang satu tidak aku dengar karena aku tidak suka padanya. Ini resiko menjadi seorang kadi atau hakim. Jika kelak kau menjadi hakim, kamu akan mengalaminya karena sudah pasti Baginda Raja akan memilihmu menjadi seorang kadi atau hakim. Jika kamu tidak suka menjadi kadi, buatlah alasan yang masuk akal agar kau tidak terpilih menjadi kadi atau hakim. Itulah sebabnya Abu Nawas berpura-pura gila, hanya agar tidak dipilih menjadi hakim kerajaan. Walaupun begitu, Abu Nawas tetap sering dipanggil ke istana guna diajak konsultasi oleh raja untuk menyelesaikan suatu perkara. Abu Nawas sayembara bawa air laut tawar. Kisah Abu Nawas kali ini berawal dari Baginda Raja yang memiliki seorang menteri kepercayaan dan senantiasa mendampingi. Menteri itu bernama Abu Jahal. Namun kepercayaan yang diberikan Baginda Raja sering dimanfaatkan oleh Abu Jahal untuk memperkaya diri. Terkadang ia meminta upeti kepada rakyat dengan mengatasnamakan Baginda Raja. Hal ini tentu saja membuat Abu Nawas geram, tapi tidak berani mengadukannya ke Baginda Raja. Sebab dengan kedudukan yang dimiliki, Abu Jahal bisa saja memutarbalikkan fakta dan menuduh Abu Nawaslah pelakunya. Seiring berjalannya waktu, penasehat istana meninggal dunia. Baginda Raja sangat kehilangan dan belum bisa menemukan penggantinya. Jadi untuk sementara waktu, jabatan penasehat istana masih kosong, belum ada yang mendudukinya. Kesempatan ini segera dimanfaatkan Abu Jahal. Ia ingin sekali menduduki jabatan tersebut. Dengan begitu, ia bisa lebih leluasa mempengaruhi Baginda Raja. Segala cara Abu Jahal lakukan. Di depan Baginda Raja, Abu Jahal terus mencari muka agar terpilih menjadi penasehat istana. Tapi sayangnya ambisi Abu Jahal ini harus kandas di tengah jalan. Karena tidak berapa lama, Baginda Raja justru memilih Abu Nawas untuk jadi penasehat istana. Keputusan Baginda Raja ini tentu saja membuat Abu Jahal kecewa, sehingga ia menaruh dendam kepada Abu Nawas. Suatu hari ketika Abu Jahal melihat Abu Nawas sedang duduk bersama Baginda Raja, timbul pemikiran di kepalanya. Seharusnya aku yang duduk di tempat Abu Nawas. Abu Nawas tidak pantas duduk di situ. Abu Nawas itu apa dia? Tidak mampu mengurus masalah kerajaan. Pantasnya dia jadi pelawak istana, gerutu Abu Jahal dalam hati. Merasa kecewa dengan keputusan Baginda Raja, Abu Jahal lalu menyampaikan keberatan. Pada suatu hari, saat Baginda Raja sedang duduk sendirian di singgasananya, Abu Jahal menghadap dan berkata, "Ampun Paduka yang mulia,
hamba izin menghadap Baginda Raja. Baginda Raja terkejut melihat Abu Jahal yang tiba-tiba menghadapnya. Ada apa Abu Jahal? Apa yang ingin kau sampaikan? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, hamba rasa Abu Nawas tidak pantas menjabat sebagai penasihat istana. Karena menurut hamba, dia tidak tahu apa-apa soal negara. Abu Nawas itu apa keahliannya? Cuma melucu, tutur Abu Jahal. Tapi bukankah Abu Nawas terkenal cerdas? Dia juga seorang yang jujur, ujar Baginda Raja. Apakah Paduka sudah meragukan kejujuran saya? Tanya Abu Jahal. Bukan seperti itu, kamu kan sudah menduduki jabatan menteri istana. Jadi wajar kalau Abu Nawas yang mengisi jabatan penasehat istana, jawab Baginda Raja. Tapi hamba lebih berpengalaman Paduka yang mulia. Apalagi mengenai kenegaraan, hamba juga ahli berperang. Tubuh hamba kekar dan perkasa. Lalu hamba sudah lama berbakti kepada Baginda Raja. Hamba rasa hambalah yang lebih pantas menjadi penasehat istana, ucap Abu Jahal. Melihat ambisi Abu Jahal yang begitu besar ingin menjadi penasehat istana, Baginda Raja akhirnya membuat keputusan. Ia ingin mengadakan sayembara antara Abu Nawas dan Abu Jahal. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk datang ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang menghadap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Hei Abu Nawas, Abu Jahal sangat menginginkan jabatan penasehat istana. Dia minta supaya jabatanmu diganti olehnya. Tapi aku juga tidak mungkin memecatmu begitu saja. Biar adil, maka aku putuskan akan mengadakan sayembara untuk kalian berdua. Siapa yang jadi pemenangnya, maka dialah yang berhak menjadi penasehat istana, jelas Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam dan berpikir, Abu Jahal pasti punya rencana busuk. Jangan sampai dia jadi penasehat istana. Bisa-bisa rakyat makin tertindas oleh kelakuannya, pikir Abu Nawas. Ampun Paduka yang mulia, kalau boleh tahu sayembara apa yang hendak diberikan? Tanya Abu Nawas. Aku ingin masing-masing dari kalian membawakan 1 gentong air laut, tapi yang rasanya tawar, perintah Baginda Raja. Abu Nawas dan Abu Jahal langsung terkejut mendengar permintaan Baginda Raja yang aneh itu. Sekarang pulanglah kalian berdua dan besok kembali ke sini dengan membawa air laut yang rasanya tawar, kata Baginda Raja melanjutkan. Sesampainya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan dan mencari tahu keberadaan laut yang airnya tawar. Mana ada air laut yang rasanya tawar, orang secerdik apapun tidak akan bisa melakukannya, pikir Abu Nawas. Sementara itu Abu Jahal mulai berbuat curang. Ia memasukkan air sumur ke gentong untuk dibawanya ke istana. Baginda Raja pasti percaya meskipun aku berkata bohong, karena aku tahu aku adalah menterinya yang paling dipercaya, kata Abu Jahal dalam hati. Keesokan harinya, Abu Nawas dan Abu Jahal datang ke istana dengan membawa gentong masing-masing. Bagaimana? Apa kalian sudah mendapatkan airnya? Tanya Baginda Raja. Sudah Paduka yang mulia, jawab Abu Jahal dan Abu Nawas serempak. Kemudian Abu Jahal maju lebih dulu menyerahkan gentongnya. Ini Paduka, air laut permintaan Paduka, ucap Abu Jahal. Baginda Raja lalu mencicipi air yang dibawa Abu Jahal. Bagus Abu Jahal, air ini rasanya tawar. Tapi benarkah ini berasal dari laut? Tanya Baginda Raja. Benar sekali Paduka, hamba sengaja mengambilnya dari laut yang tidak diketahui oleh banyak orang, jawab Abu Jahal penuh percaya diri. Sekarang tibalah giliran Abu Nawas menyerahkan gentong miliknya. Ketika Baginda Raja mencicipi air yang ada di gentong Abu Nawas, ia pun langsung berkata, Hei Abu Nawas, kenapa rasanya masih asin dan getir?
Yang aku minta air laut rasa tawar, ucap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, tapi memang begitulah rasa air laut, balas Abu Nawas. Baiklah, karena lomba ini dimenangkan Abu Jahal, tentu dia yang akan menjadi penasehat istana, tutur Baginda Raja. Mendengar itu Abu Jahal sangat kegirangan, sudah tidak sabar ingin menduduki jabatan tersebut. Ternyata sangat mudah mengelabuhi Baginda Raja, pikir Abu Jahal. Tapi tiba-tiba Baginda Raja kembali berkata, "Hai Abu Jahal, di mana kamu menemukan laut yang airnya tawar? Antarkan aku ke sana sekarang, aku ingin mandi di sana," titah Baginda Raja. Seketika wajah Abu Jahal menjadi pucat, tubuhnya lemas dan gemetaran. "Anu Paduka yang mulia, hamba kenapa? Kalau kamu tidak bisa membuktikannya, berarti kamu telah membohongiku," ucap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, air yang hamba bawa memang bukan air laut, tapi air dari sumur," kata Abu Jahal ketakutan. "Kamu lancang Abu Jahal, kamu kira aku anak kecil yang mudah dikelabui? Karena kamu telah berani berbohong, maka sebagai hukumannya kamu bukan hanya gagal jadi penasehat istana, tapi juga akan dipecat dari menteri. Kamu juga harus menjalani hukuman penjara," bentak Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk menangkap Abu Jahal dan memasukkannya ke penjara. Kini tinggallah Abu Nawas di hadapan Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, bukankah kamu terkenal cerdik? Bisa saja kamu membohongiku, dan dengan kecerdikanmu itu kamu tentu bisa menutupi kebohonganmu. Tapi kenapa tidak kau lakukan?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba memang cerdik, tapi hamba bukan pembohong. Secerdik apapun manusia, tidak akan ada yang bisa mengubah rasa air laut menjadi tawar," terang Abu Nawas. "Kamu benar Abu Nawas, itulah orang yang saya cari untuk menduduki jabatan sebagai penasehat istana. Cerdik dan jujur," kata Baginda Raja tersenyum puas. Abu Nawas memenangkan lomba berburu. Suatu hari yang cerah, Baginda Raja dan para pengawalnya meninggalkan istana untuk berburu. Namun di tengah perjalanan, salah satu pejabat kerajaan yang bernama Abu Jahil menyusul dengan terengah-engah di atas kudanya. Baginda, hamba mau mengusulkan sesuatu," kata Abu Jahil sambil mendekati sang raja. "Apa usulmu, wahai Abu Jahil?" tanya Baginda Raja. "Agar acara berburu ini lebih menarik dan disaksikan banyak penduduk, bagaimana kalau kita sayembarakan saja?" ujar Abu Jahil dengan raut wajah serius. Baginda Raja terdiam sejenak dengan mengangguk-angguk. "Hamba ingin beradu ketangkasan dengan Abu Nawas, dan nanti pemenangnya akan mendapatkan sepundi uang emas. Tapi kalau kalah, hukumannya adalah dengan memandikan kuda-kuda istana selama 1 bulan," tutur Abu Jahil meyakinkan Baginda Raja. Akhirnya sang raja menyetujui usulan Abu Jahil tersebut. Hitung-hitung sayembara itu akan memberikan hiburan kepadanya, maka dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap kepadanya. Abu Nawas pun segera menghadap Baginda Raja. Ia diberi petunjuk panjang lebar oleh Baginda Raja. Pada awalnya Abu Nawas menolak sayembara tersebut karena ia tahu bahwa semua ini adalah akal licik dari Abu Jahil yang ingin menyingkirkan dari istana. Tapi Baginda Raja memaksa dan Abu Nawas tidak bisa menolaknya. Abu Nawas berpikir sejenak. Ia tahu kalau Abu Jahil sekarang diangkat menjadi pejabat istana. Ia pasti mengerahkan semua anak buahnya untuk menyumbang seekor binatang buruannya di hutan nanti. Namun karena kecerdikannya, Abu Nawas tersenyum riang. Abu Jahil yang melihat perubahan raut muka Abu Nawas menjadi penasaran dibuatnya. Mana mungkin Abu Nawas bisa mengalahkan dirinya kali ini, pikir Abu Jahil dalam hati.
Akhirnya, Baginda mengiring mereka ke tengah alun-alun istana. Raja dan seluruh rakyat menunggu siapa yang akan menjadi pemenang dalam lomba berburu. Terompet tanda mulai adu ketangkasan pun telah ditiup. Abu Jahil segera memacu kudanya secepat kilat menuju hutan belantara. Anehnya, Abu Nawas justru sebaliknya. Ia dengan santai menaiki kudanya, sehingga para penonton banyak yang berteriak. Singkat cerita, menjelang sore hari tampaklah kuda Abu Jahil memasuki pintu gerbang istana. Ia pun mendapat sambutan meriah dan tepuk tangan dari rakyat yang menyaksikannya. Di sisi kanan dan kiri kuda Abu Jahil tampak puluhan hewan yang mati terpanah. Abu Jahil dengan senyum bangga memperlihatkan semua binatang buruannya di tengah lapangan. Aku, Abu Jahil, berhak memenangkan lomba ini. Lihat, binatang buruanku banyak, mana mungkin Abu Nawas mengalahkanku? Teriaknya lantang yang membuat para penonton semakin ramai bertepuk tangan. Tidak berapa lama kemudian terdengar suara kaki kuda Abu Nawas. Semua orang menertawakan dan meneriakinya. Karena Abu Nawas tak membawa satupun binatang buruan di kudanya. Tapi Abu Nawas tidak tampak gusar sama sekali. Ia malah tersenyum dan melambaikan tangan. Baginda Raja menyuruh 2 orang pengawalnya maju ke tengah lapangan dan menghitung jumlah binatang buruan yang didapatkan 2 peserta tersebut. Dan kesempatan pertama, para pengawal menghitung jumlah binatang hasil buruan Abu Jahil. 35 ekor kelinci ditambah 5 ekor rusa dan 2 ekor babi hutan, kata salah satu pengawal. Kalau begitu akulah pemenangnya, karena Abu Nawas tak membawa seekor binatang pun, teriak Abu Jahil dengan sombongnya. Tenang, tenang, aku membawa ribuan binatang. Jelaslah aku pemenangnya, dan engkau wahai Abu Jahil, silahkan memandikan kuda-kuda istana menurut aturan lomba. Semua binatang boleh ditangkap, yang penting jumlahnya, kata Abu Nawas sambil membuka bambu kuning yang telah diisi dengan ribuan semut merah. Jumlahnya sangat banyak, Baginda, mungkin ribuan. Kami tak sanggup menghitungnya lagi, kata pengawal kerajaan yang menghitung jumlah semut itu. Melihat kenyataan itu, Abu Jahil tiba-tiba saja jatuh pingsan. Dan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal, serta langsung memberi hadiah kepada Abu Nawas. Kecerdikan dan ketulusan hati pasti bisa mengalahkan kelicikan.